Oke, tes tes. Halo, halo. Oke, sebentar. Ya, jadi hari ini kita akan NFP ya malam ini ya. Bentar, setting dulu indikatornya. Oke, teman-teman. Jadi kita pakai indikatornya dua ini cukup ya. Jadi karena kita pastinya tidak akan menggunakan open posisi secara langsung, tapi kita akan pakai stop ya, buy stop sell stop gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sekarang aja kan untuk gold ya pastinya kelihatan sih ini ya eh habis dari kemarin apa pelemahan ya sekarang ada penguatan ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini biasanya Alex akan pasang posisi stop itu di sini nih minimal. Untuk kayak per ini ya, karena ini kan masih 15 menit, tapi untuk sementara akan pasang position dulu kemungkinan ntar coba di ini berapa pips ya jaraknya ya. Jadi nggak langsung open position ya karena baik lagi ya takut kena ini aja apa namanya ya salah posisi lah ya. Jadi salah satu cara yang paling gampang ya kita akan nanti pasangnya stop buy stop sell stop aja gitu stop position. Jadi kita juga aman gitu ya. Tapi untuk sementara sih terlihat ya harusnya sih ya akan gold akan lanjut penguatan lah ya minimal minimal ya, ya mungkin masih bisa sampai di sini tapi kalau misalnya berharap sih secara Fibonacci sih masih bisa tembusnya agak tinggi lah ya. Nih bisa sampai ke sini yang 41300-an ya. Karena kan kalau misalnya pun kita lihat dari Fibonacci saat ini, nah ini juga kan goldnya udah sempat naik terus turun masuk ke area golden zone lah ya. 50 sampai ke 61,8 terus dia reject nih. Gitu. Jadi uh, masih ada kemungkinan nggak untuk gold ya. Cuma kan uh, kalaupun kita lihat dari H4 saat ini, nih kan udah malahan udah seperti buat ini ya double bottom ya dia ya. Itu ya double bottom dan ada kemungkinan sideways lah teman-teman kan bisa lihat di sini ya nih. Di sini ada resistannya kan harga masuk ke sini nggak mampu tembus ya turun lagi. Jadi nah pastinya di sini juga ada support di H4. Kita turunkan lagi ke H1.
Oke. Ya memang H1 juga masih terlihat akan up sih ya dia ya. M30 ya M30 ya terlihat ada kemungkinan ini ada lower high gitu. Tapi ya pokoknya intinya kalau misalnya dari teknik trading yang bisa Alex pakai untuk news ya pakainya stop order ya. Untuk sementara terlihat stop order itu antara di sini dan juga kalau misal kata kita mau sell di sini. Nah, jadi jarak sell stop yang ke bawahnya lebih gede karena dari analisa saat ini ya lebih mungkin dia itu akan naik ya dibanding turun gitu. Jadi takutnya kalau misalnya dia turun itu cuma turun sebagai buat ekor dong, terus dia ngambil ke atas lagi. Jadi untuk sementara sih terlihat seperti ini. Nanti belum ya. Ini kita udah disiapkan untuk akun perangnya ya. Jadi kenapa nggak lihat dari thread web thread ini karena ya terlalu kecil lah ini chartnya. Ini nggak bisa digedein lagi soalnya. Jadi tetap open position pasti di sini ya. Ini Alex sudah siapin akunnya Sen. Oke. Okay? 100 which is sekitar 1 US ya. Di convert menjadi akun Sennya 100. Itu. Jadi untuk sementara kita lihat untuk di prediksinya non-farm employment change ya ini ya, non-farm payroll sama aja. Itu dari 172 ke 114. Artinya ya ada pelemahan ya. Pelemahan USD yang cukup signifikan dari prediksinya. Oke, padahal dari kemarin-kemarin ya semuanya menguat ya. 179 prediksinya turun, ternyata aktualnya lebih tinggi. 184, 185 prediksinya turun juga lebih tinggi gitu kan. Jadi ya kita lihatlah. Nanti tetap aktualnya, tapi prediksi untuk saat ini ya melemahkan USD. Tapi kalau misalnya lihat dari 3 bulan terakhir kan, walaupun dia prediksi melemah, malah menguatkan USD kan. Artinya ya pastinya gold akan junam gitu. Oke, masih 24 menit ya. Kita lihat dulu aja untuk NFP dari periode-periode lalu ya. Kita lihat tanggal 5 Juni. Kita akan back dulu ke 5 Juni. Nah, ini 5 Juni. Non-farm payroll ya. Anjloknya jauh ya. Kenapa bisa anjlok segini? Nah, ya pastinya karena USD menguat. Kan di sini ya, nih. USD menguat. Iya benar, USD menguat ya. Hijau kan dia kan. USD menguat dari yang previous 178 ke 85, ternyata USD menguat. Oke. Makanya jatuhnya juga lumayan dalam. Lalu kita lihat lagi di bulan Mei, tanggal 8 Mei. Ini tanggal 8 Mei agak ini ya, ada apa namanya? Anomali ya. Non-farm payroll-nya ya. Padahal menguat harusnya. Ya. Harusnya kan dia kan menguat untuk USD-nya, tapi dia malah gold-nya juga naik ya. Nih. Jadi ya ada beberapa yang seperti itulah. Tidak sesuai dengan teori ya. Pergerakan pasarnya tidak sesuai dengan teori. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi di April, 22 April, tadi 3 April harusnya. Benar nggak? 3 April benar. Ini kah? Oh, 3 April dia langsung lompat. Ada apa ya 3 April ya? 3 April tuh kayaknya libur apa ya? April 3. Sebentar.
Dia lompat. Lupa deh kenapa ya. 3 April dia lompat ya. Kan. Dan nih 3 April 1930. 2223. Ya kayaknya ada libur deh. Makanya dia itu ya. April 3, bentar, masih penasaran apa ya? April 3. Kelihatan. Ya, jadi ya tapi kalau misalnya kita lihat ya, kalau memang dia keakumulasi berarti kan dia memang menguatkan ya di 3 Aprilnya nih. 3 Aprilnya menguatkan di prediksinya itu dari minus menjadi plus, malahan plusnya juga lumayan tinggi ya. 100 ribuan orang lebih ya, wajar aja langsung goldnya itu langsung bukanya langsung gap down gitu ya. Oke, jadi non farm employment change itu apa ya? Secara teori itu eh, pengangguran ya. Change in the number of employed people ya during the previous month. Tuh, jadi perubahan orang yang bekerja lah gitu ya, mendapatkan pekerjaan. Jadi ya memang pengangguran ya, tingkat pengangguran. Kalau misalnya hijau ya berarti penganggurannya kurang dong kan, berkurang gitu kalau misalnya hijau. Karena kan artinya orang yang bekerja lebih banyak gitu. Jadi untuk sebuah negara ya kalau misalnya lebih banyak orang yang produktif bekerja ya pastinya akan menguat ya untuk mata uang tersebut gitu. Jadi oke, kita lihat lagi yang per hari ini. Nah, sebenarnya tuh memang biasa tuh hari Jumat ya. NFP itu biasa hari Jumat. Cuma ya ini hari Kamis nih. Kebetulan. Oke, baik lagi kita tidak akan pakai stop order dan juga ini akan pakai teknik full margin ya. Sebenarnya full margin itu tidak disarankan untuk akun yang standar, akun yang gede karena ini akun sen kan 1 US itu kan dapatnya 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya naik ya turun ya eh ibaratnya ya kalau misalnya sampai MC aja ini, kalaupun sampai MC artinya kan eh, hilangnya 1 USD, 1 US gitu. Jadi masih sangat-sangat aman lah gitu kan. Jadi ya ibaratnya kayak akun standar itu ya dia pakai 0,01 lot dengan SL 10 pip gitu. Kecil lah, jadi MC aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya akun standar sih jangan lah, itu jangan pakai full margin gitu. Oke? Jadi untuk teman-teman di aplikasi ya kita ya, ini ada akun Sen ya, menyediakan akun Sen. Itu. Jadi ya teman-teman nggak perlu dipaksain juga untuk langsung live thread untuk pakai akun live gitu ya. Kita enjoy aja, kita lihat bareng-bareng gitu. Karena masih 15 menit lagi ya. Ya, untuk sekarang juga pasti kelihatannya ini kan cukup sideways ya pergerakannya di M15-nya. Coba kita turun ke M5. Ya, ini kelihatan sideways ya. Oke. Tunggu aja di sini untuk nanti pasang untuk posisinya akan 5 menit lah, 5 menit sebelum perilisan ya. Biasanya seperti itu ya, Alex. Bentar ya.
Oke, Kak Jepri, ya kita pakai stop order ya. Belum tahu nih akan pasangnya buy ataupun sell. Sorry sorry. Ya benar pakai stop order belum tentu buy juga ya. Pokoknya kita pasang dua aja. Pasang buy juga pasang sell, oke? Jadi hari ini ya malam ini sih bukan ke scalping ya. Pokoknya kita cuma manfaatin NFP-nya aja. Jadi kita memang khusus tunggu untuk NFP-nya. Jadi kita nggak ini ya, nggak scalping ya. Kena SL Plus, oh SL Plus ya masih aman lah. Mau gimana pun yang penting profit kan. Itu. Oke, masih sangat sideways. 15 menit lagi ya. Untuk sementara akan pasang posisi dulu deh ya. Karena kayaknya lari-larinya di sini aja deh. Jadi ada kemungkinan juga kalau misalnya nanti high impact newsnya nggak terlalu pengaruh ya. Karena ya bisa lihat dari sini juga. eh Kalau misalnya kita lihat dari yang Mei itu kan dia juga geraknya candlenya kecil ya. Jadi ada juga NFP yang nggak gimana pengaruh gitu. Sebentar. Ini sekitar di 4074 ya. Pasang limit order. Sorry, sebentar. Limit ordernya. Oh, nggak bisa pakai ini ya. Coba. Ntar. Hmm, sebentar. Ini di trading ini take profit stop loss. Wah, kayaknya limit ordernya masih pakai limit ini ya. Limit ordernya masih pakai yang biasa ya, nggak ada stop order ya fiturnya di ini. Hmm, Bentar. Iya nih nggak bisa nih pakai stop order nih di sini nih. Aduh. Ya sudahlah, nanti kalau misalnya memang ini di ya jadi idealnya kita pakai akun Sen ya di sini ya. Jadi kan kita kan ini apa namanya full margin ya. Karena jadi Tradeway itu memang udah support lah untuk buy stop style stop gitu ya, stop order. Cuma kebetulan akun Sennya masih in development, belum semuanya terintegrasi ya. Jadi untuk limit order yang dari web trade ini belum bisa nih kayaknya untuk pasang stop order ya. Limit order itu jatuhnya by limit sa limit ya. Oke, ya kemungkinan besar ya. Jadi mau nggak mau ya Alex akan ini ya, execute ya, langsung execute ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau pasang stop order sih ya, balik bagusnya palingnya ini ya, di sini nih. Kalau mau stop order nih. Oke, sama di mau sell ordernya di sini nih. Nah, ini yang aman. Oke. Jadi kan Alex ada dua akun yang pastinya ya. Ada akun standar dan juga ada akun yang send gitu. Karena harusnya live ini kita pakai akun send, tapi di akun standar Alex akan pasang dulu untuk order ya, untuk stop ordernya.
Harganya di buy stopnya di 40 berapa nih, sorry? 407387. Oke, stop lossnya 083,87. Oh, 4063,87. Oke, lalu pasang sell stopnya dulu di 4053 ya. 4053,39. Stop lossnya di 4063,39. Lah, oh karena akunnya sen ya. Akun sen nggak kelihatan, ini akun standar. Ini kecil, masukin kecil aja ya untuk kasih lihat teman-teman ya. Jadi ini juga pakainya XAUSD mini ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tanya-tanya ya, XAUSD mini itu apa? Jadi XAUSD mini ini ya produknya dari aplikasi kita yang buat trading gold itu lebih aman ya untuk pemula ya. Jadi cuma 20% pergerakannya dari pergerakan gold biasa. Jadi artinya kalau misalnya kita itu terpasang SL-nya 100 pips, kalau misalnya di gold standar itu kan kalau misalnya kita open 0,01 berarti pergerakannya per 100 pips itu kan 10 sama 10 ya. Antara dia itu profit 10 ataupun loss-nya 10. Sedangkan kalau misalnya kita pakai di XAUUSD mini itu adalah kenanya 20%-nya gitu. Jadi kalau misalnya 100 pips dia profitnya $2, kalau misalnya turun 100 pips loss-nya $2 gitu. Jadi kita menyediakan dua opsi lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang pakai akun standar itu untuk trade NFP mungkin untuk ya pemula ya, bisa di XAUUSD mini gitu ya. Kalau misalnya mau yang agak barbar, kita mau yang full margin ya di akun Sen. Gitu. Jadi buy stopnya, bentar. Ini ya buy stopnya ya. Di ini nih, 4073 ya. 407 buy stopnya di 407387. Ya, sell stopnya di 4053. Disclaimer ya, ini bukan ini ya. Bukan financial advice ya. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Jadi yang di sini yang ditampilkan di sini belum tentu juga pastinya bisa menghasilkan, cuma ya ini dari analisanya kita ya. Jadi ini kembali lagi ini sama sekali bukan financial advice, ya bukan ajakan ya, tapi ini sharing lah, sharing. Jadi udah sell di 66. Bunda Awa, sell atau buy? Ya pasang stop ya, kita buy stop sell stop gitu ya. Oke, 6 menit lagi ya. Kalau misalnya di akun Sen, sebentar. Akun Sen Alex akan ambil posisi buy ya 0,01. Ya ini cuma totalnya. Jadi ini balik lagi ya, untuk akun Sen ini langsung ambil. Pertama karena kalaupun dia MC di akun sell, artinya kan dia kenanya ya satu US gitu kan. Jadi ya nggak masalah lah gitu. Oke. Dan ini full margin ya. Sorry, kalau misalnya full margin harusnya nggak 0,01, harusnya dia kalau mau full margin berarti harusnya 0,1 ya dia full marginnya. Gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya ininya MC ya. Ya kenanya satu US gitu. Jadi nggak gimana masalah lah.
Tuh, oke. Kita lihat sama-sama ya, karena ini 5 menit lagi ya. Tadi mana kalender? Kita filter aja dulu. Kita cuma cari yang high impact. Currency non, kita ganti ke USD. Apply filter ya, ini 3 menit lagi. Kak Herex nggak lihat live NFP-nya. Ini posisinya. Jadi yang di akun Sen yang tadi ya kita bilang full margin, tidak disarankan untuk akun standar. Sekali lagi, ini adalah akun Sen ya. Full margin ini nih. Ambilnya posisinya ini ya. Jadi kalau misalnya dia stop loss kenapa nggak dipasang ya? Karena kan ibaratnya kalaupun dia hilang ya katanya 1 gitu kan, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya di akun yang standar ya, yang pakainya di USD mini ini ada nih, ada SL-nya ya. Nih ada pasang opening sama stop loss-nya, take profit-nya nantilah dipasang. Dan juga tidak langsung open posisi ya, jadi pakainya adalah stop order gitu. Karena ya balik lagi standar kan, ini kan lebih yang lebih gede lah nominalnya, jadi kita harus lebih berhati-hati. Untuk yang Sen sekali lagi idealnya sih tetap pakai juga ini ya, apa namanya, pending order ya. Cuma kebetulan pending ordernya belum, stop order itu belum disupport nih di via web trader, jadi mau nggak mau pakainya di aplikasi gitu. Oke, kita lihat 2 menit lagi ya. Ini M1 Kak Alexander, pakai stop order Kak? Pasang nih ya, nih Alex kasih lagi untuk stop ordernya nih. Nih stop ordernya ya. Idealnya pakai stop order, mau nggak mau di akun Sen itu tadi langsung open posisi karena dia nggak bisa pasang ini sih, nggak bisa pasang stop order gitu. Salah nih. Tapi ini ya, idealnya ini yang paling aman nih, harusnya yang ini nih. Jadi dia ada buy stop sama sell stop. Jadi nggak langsung open position ya. Yang ini tadi balik lagi ya mau nggak mau karena memang dari sini fiturnya belum ke support gitu. Oke. Kak Almawardi lagi sideways. Ya, untuk saat ini memang lagi sideways ya. Ini kelihatan banget nih sideways nih. Ya, sebenarnya kalau dia mau sideways sama trending ya tetap paling bagus ya pasangnya buy stop sama sell stop gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman balik lagi ya ditanyain kenapa sell stopnya itu lebih jauh dibanding buy stopnya, kayak ya karena untuk sementara ya secara chart juga kita lihat tuh dia lebih condong up ya dibanding down gitu. Jadi kita buy stopnya lebih dekat lah dibanding si sell stopnya gitu. Wah ini merah nih, ini masih yang ini bagaimana nih? Oh masih mampu ya nahan ya, yang setnya. agak serem sih yang setnya, tapi ya baik lagi ya mau nggak mau soalnya belum support gitu. Tapi kalau misalnya yang real ya standar ya kita pakai stop order ya. Nih ya yang aman ya. Nanti yang mana ada ke-trigger duluan ya kita hapus. Contohnya kalau misalnya memang udah ke-trigger buy ya kita hapus sell, udah ke-trigger yang sell ya kita hapus buy, oke? 6 menit lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pending. Gimana nih hasilnya? Nah, oke. Naik ya. Langsung ke-trigger ya punya Alex ya. Ini Alex langsung tutup ya posisinya ya. Oke, langsung. Nah, ini udah 100 pips nih artinya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari si akun Sen berapa nih? 300-an sen. 300-an sen itu berarti sekitar 3 ya, 3 US ya, 3 US. Oke.
Yang pending order tadi udah running juga ya. Ini nggak bisa pasang SL positif lagi di sini. Ini yang ini ya kita tunggu 5 menit lah ya. 5 sampai 15 menit. Hasilnya seperti apa udah bisa tutup. Oh, gila, ini 400 ya. 400 pips ya, teman-teman ya. 400 pips kan dari akun Sen. Jadi nggak usah dilihat lah. Ini Alex tutup aja dulu. Oke, ini berarti akun Sen Alex profit 5 ya, 500 sekitar 5 US. Tapi yang paling penting itu yang di bagian sininya nih. Standar yang amannya. Ya standarnya berapa? 8. 8 itu berarti sekitar 400 ya. 400 US. Oke. Karena ini udah nyampai di ini ya, lihat nih. Udah nyampai di peak-nya sebelumnya ya. Wah, gila kenceng ini NFP-nya. Ya udahlah ya. Ini Alex close juga deh ya karena dia udah sampai peak-nya sini ya. Udah sampai ke swing high sebelumnya. Oke. Close. Oke, teman-teman, jadi yang ikut nyesel gimana lah akun Sen. Kak Bihar maksudnya nyesel gimana akun Sen nih? TP di mana? Oh, udah TP ya karena ini kan udah sampai di peak-nya nih. Apa swing high sebelumnya. Jadi kita mau TP aja. Oke. Gila gue gak open. Wah, sayang ya. Gimana cara buka akun Sen? Kak Dian tolong chat adminnya ya. Chat admin di TikTok aja nanti kita bisa balas-balas, oke? Kak Andriana untuk entry buy di kisaran berapa? Wah, udah selesai. Tadi nggak lihat ya? Harusnya lihat ya tadi ya. Alex sudah kasih lihat pending ordernya juga ya sekalian ya. Oke. Jadi ini adalah pakai akun yang SAUSD mini, artinya cuma 10%-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi bergeraknya itu ini kan tadi Alex buy-nya dari harga berapa nih? 4075 ya. Dia ada slippage sedikit lah ya. Gak apa-apa lah, namanya juga market, apalagi high impact news nggak slippage ya susah juga nih ya. 40 tadi close-nya di sekitaran sini ya. Close-nya di 4109. Nah, sekitar sini lah, udah sampai peak-nya ya, harus langsung close position ya. Jadi sekitar 300-an pips dapatnya Alex yang ini nih. Karena pakai akun mini, kembali lagi akun mini. Kalau misalnya akun yang real seperti apa hasilnya? Kalau misalnya akun real berarti ya akan dapat 30 US ya. Kalau pakai akun yang standar biasa, maksudnya kalau misalnya tradingnya itu pakai pair yang instrumen XAUSD biasa. Oke, XAUSD biasa itu adalah jadi dapatnya 300 itu 30, sedangkan kalau misalnya yang mini ya cuma dapat 20% dari 30 tersebut. Which is 6 gitu. Oke, jadi ya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ke depannya mungkin CPI, tentunya CPI kita akan adain lagi. Jadi teman-teman tolong follow account-nya kita dan juga kalau misalnya yang mungkin teman-teman belum yang bersama kita, silakan chat admin thread admin TikTok-nya ya. Admin TikTok bilang, "Min, bantu dong supaya nanti kita bisa lebih aktif lagi untuk diskusi ataupun belajar bersama gitu ya." Tinggal infoin ke kita, nanti pasti akan dibahas sama adminnya juga. Jadi untuk teman-teman yang udah open posisi ya congrats ya, kita dapat lumayan gede ya dalam belum sampai berapa nih, belum sampai 5 menit ya, belum sampai 5 menit. Yang untuk akun Sen balik lagi akun Sen ini tidak disarankan karena tadi itu adalah mau nggak mau nggak bisa open stop position, jadi mau nggak mau langsung open position saat itu juga, which is dapat 500 pips ya, dari 68 ke 20-an. Ya nggak? Ya 500 lah ya. Kan ini kan 521. Terus yang akun standar ya dapat 300-an ya. Walaupun ini masih naik lagi. Jadi sangat tidak disarankan untuk open another position ya, karena ini gila sih. Nanti ini naik nih, ada kemungkinan ini udah ganti candle nih, ada kemungkinan dia ada apa namanya? Rejection ataupun koreksinya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan ya nggak apa-apa. Next NFP masih ada. Nanti juga kita kemungkinan juga akan ada CPI ya. Kita juga akan open position di CPI. Jadi ya teman-teman yang belum dapat ya, belum join nggak apa-apa ya. Nanti masih ada kedepannya. Tapi
At least tolong chat admin aja supaya nanti kita bisa lebih dekat ya, gitu. Wow, it's me Gayas ya. Win NFP. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Kenapa ya pas mau nge-trade pas udah dekat jamnya nggak bisa Bang? Kak Plankton. Ini udah tadi yang ini kan kita live kan dekat-dekat jamnya nih. Aman-aman aja ya. Oke, Kak M Bihar. Iya, nggak yang akun gede. Oh ya, kalau misalnya di sini karena kita kenapa nggak akun gede kan ya karena banyak yang Alex yakin banyak beginner lah dan juga ya, NFP ini memang kita ketika kita live ini ya memang kita khususkan untuk yang teman-teman beginner ya jadi eh pakai akun yang kecil aja jadi ya teman-teman balik lagi kan namanya resiko ya lebih baik indis ekonomi kita memperkecil resiko dibanding kita cari cepat cuan oke. Tadi hasilnya nggak tahu ya hasilnya apa sih kok nggak lihat ya. Oh bentar coba kita refresh ya. Gila ya. Jadi ini artinya apa? Implementation. Jadi prediksinya itu kan ada revisi ya. Nih dari 172. Jadi ibaratnya itu ya teman-teman ya. Itu bulan lalu total orang yang bekerja itu ada 172.000. Tiba-tiba bulan ini dari 172.000 itu sisa 57.000 orang doang yang bekerja. Artinya kan pengangguran naik dari mata uangnya melemah ya pastinya. Karena kan tingkat pengangguran naik ya makanya si ininya ini emasnya ini bisa terbang gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat ya, kalau misalnya Alex pakainya via Fibonacci ya memang harusnya sih targetnya sih masih bisa sampai di sini sih ya. Tadi gitu. Cuma kan ya namanya juga NFP dibanding kita ya kita close aja dibanding tiba-tiba prediksi kita salah kan dibanding sakit hati ya udah close aja gitu ya. Oke, ya sekali lagi congrats untuk teman-teman yang udah dapat cuan mau ya 30 pip, 70 pip ya terserah ya di sini Alex yang dari buy stopnya yang paling aman ya cara pakai paling aman yaitu stop order itu dapat sekitar 300-an pips sedangkan kalau misalnya yang tadi pakai akun Sen itu dapat sekitar 500-an pips ya. Gitu teman-teman. Sekali lagi congrats ya teman-teman. Jadi kalau misalnya baik lagi teman-teman yang mau join bersama kita silakan chat admin nanti kita akan lebih banyak lah bahas soal news ya kita akan bantu lah untuk konsultasi juga boleh kita akan bantu mentoring juga di sini ya. Oke terima kasih ya Kak Alexander ya profit 1.800 ya Kak dominan setiap hari live wah setiap hari live sih capek juga ya. Ya Kak Cahaya kalau bisa setiap news besar live kan iya nanti kita akan coba ya. Jadi teman-teman chat-chat aja ke Amin ya. Nanti minta dong live dong gitu. Oke, CPI tentunya kita kemungkinan besar akan ada live juga, cuman mungkin bukan Alex yang bawain ya. Bang, apa ini resmi maksudnya? Oke, ya sekali lagi ya, terima kasih teman-teman yang udah join ya. Jangan dipaksain lagi, ini udah profitnya juga udah lumayan tinggi. Jangan dipaksain lagi harus open position atau apapun mau ambil buy ataupun ambil sell ya, karena wah nanti kan kadang-kadang teman-teman ada yang wah ini udah apa namanya naiknya tinggi nih, ya udah saya sell aja untuk supaya kayaknya bakal ada koreksi gitu. Wah itu cukup berbahaya, jangan ya. Ya udah tadi yang udah ambil buy karena kan kita kan juga follow the market, follow the trend ya. Ya sekali lagi congrats untuk teman-teman yang udah profit, yang udah cuan. Untuk teman-teman yang baru join ya sekali lagi tinggal chat admin untuk nanti bisa join bersama kita ke depannya. Dan ya selamat malam ya teman-teman ya. Thank you semuanya.